Halo semuanya, kenalin, namaku Adi. Aku dari program studi PGSD Kampus 5 Unesa. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang suhu, kalor, serta perpindahannya. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum nih apa itu suhu dan kalor? Kalau belum, simak video berikut ini ya. Pengertian suhu. Sebenarnya suhu itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas atau dinginnya sesuatu yang dapat diukur dengan alat yang namanya termometer. Suhu bukan hanya perasaan panas atau dingin, tetapi juga dinyatakan dalam angka yang dapat diukur dengan berbagai skala, seperti Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Berikutnya, kita akan membahas konversi suhu antar skala, atau cara mengubah suhu dari skala yang satu ke skala yang lainnya. Perhatikan soal berikut ini. Suatu hari, Sophie mengamati air di dalam wadah yang terpapar sinar matahari. Hasilnya, ditemukan suhu air sebesar 45 derajat Celcius. Berapakah suhu air jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur? Nah, yang pertama, kita akan ubah Celcius ke Fahrenheit. Rumusnya, F sama dengan 9/5 dikalikan dengan Celcius ditambah 32. Lanjut, kita masukkan nilai 45 derajat tadi ke dalam rumus tersebut. Nah, jadinya F sama dengan 9/5 dikalikan dengan 45 ditambah 32. Hasilnya nanti menjadi 113 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya kita ubah Celcius ke Kelvin. Rumusnya adalah K sama dengan derajat Celcius ditambah 273 derajat. Nah, kan tadi udah diketahui ya 45 derajat Celcius. Nah, kita tambahkan saja 273 derajat. Nah, jadinya adalah 318 derajat Kelvin. Yang ketiga, kita akan ubah Celcius ke Reaumur. Rumusnya sendiri adalah R sama dengan 4/5 dikalikan dengan Celcius yang telah diketahui. Nah, kita masukkan aja nilainya 45 derajat Celcius yang tadi. Jadinya R sama dengan 4/5 dikalikan dengan 45 derajat. Hasilnya adalah 36 derajat Reaumur. Yang selanjutnya adalah kalor. Kalor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu atau temperatur. Kalor akan berpindah dari objek dengan suhu yang lebih tinggi ke objek dengan suhu yang lebih rendah sampai keduanya memiliki suhu yang sama atau memiliki kesetimbangan termal. Kalor biasanya dinyatakan dalam satuan joule dan kalori, di mana 1 joule setara dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori setara dengan 4,18 joule. Nah, perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, konduksi itu apa? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui kontak langsung antara dua benda atau zat tanpa perpindahan zat perantaranya. Contoh penerapannya ada pada sendok besi yang dipanaskan di atas api. Lama-kelamaan tangan pasti akan terasa panas. Yang berikutnya ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui gerakan fluida, cairan atau gas, yang menyebabkan partikel-partikel zat perantaranya itu ikut berpindah. Contoh penerapannya ada pada pergerakan air di dalam panci saat dia dipanaskan. Nah, berikutnya yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi panas tanpa menggunakan media atau zat perantara. Contoh penerapannya adalah panas matahari yang mencapai bumi atau panas api unggun yang terasa hangat tanpa perlu kalian itu menyentuh api tersebut. Perpindahan kalor atau energi panas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan suhu, luas permukaan dan ketebalan benda, jarak, dan konduktivitas termal. Semakin besar perbedaan tersebut dan semakin pendek pula jaraknya dengan sumber kalor, maka semakin cepat pula perpindahan kalor yang terjadi pada benda tersebut. Berikutnya adalah pengaruh kalor terhadap wujud zat benda. Yang pertama pada benda cair. Nah, benda cair itu kalau dia menerima kalor secara terus-menerus, dia itu akan berubah menjadi gas. Nah, contoh penerapannya ada pada saat kita memasak air. Air itu kan dia menerima kalor ya secara terus-menerus. Kalau dia itu sudah mencapai titik didihnya, dia itu akan menguap menjadi gas.
Kemudian benda cair juga apabila dia melepas kalor secara terus-menerus, dia itu bisa membeku dan menjadi zat yang wujudnya itu padat. Contohnya pada es batu. Kan kita kalau misalkan membuat es batu itu awalnya bendanya cair ya, air itu dimasukin ke plastik dan dimasukin ke kulkas. Lama-lama dia kan akan mengeras dan menjadi benda padat. Yang kedua ada benda padat. Dalam kasus tertentu, benda padat yang menerima kalor secara terus-menerus itu bisa berubah menjadi dua wujud zat benda yang berbeda. Yang pertama dari padat menjadi cair, yang kedua ada padat menjadi gas. Proses berubahnya wujud zat benda dari padat menjadi cair itu disebut mencair, sedangkan padat menjadi gas itu disebut menyublim. Contoh menyublim adalah pada kapur barus. Kapur barus itu kalau dibiarkan di tempat terbuka, itu pasti lama-kelamaan dia akan habis. Itu dia berubah menjadi gas karena dia itu menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Contoh mencair dapat kita lihat pada proses peleburan besi. Nah, besi itu kalau kita berikan kalor secara terus-menerus sampai melebihi titik leburnya, dia itu akan berubah dari padat menuju ke cair. Yang ketiga, ada perubahan wujud zat benda dari gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Contohnya, ketika malam dan pagi hari, suhu cenderung mendingin. Udara bumi kan itu mengandung uap air di dalamnya ya. Nah, makin banyak kandungan uap airnya, maka semakin lembab pula udara tersebut. Hal tersebut membuat uap air yang tertahan di udara kemudian mengalami kondensasi atau mengembun, sehingga menghasilkan tetes-tetes embun. Dalam kasus tertentu, gas juga dapat berubah menjadi zat padat melalui proses yang disebut sebagai mengkristal. Contohnya ada pada pembentukan salju, bunga es dalam freezer, pemurnian gula pasir, dan pembuatan garam dari air laut. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu suhu dan kalor merupakan dua konsep fundamental dalam sains yang berkaitan erat dengan energi panas. Suhu dan kalor memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin banyak kalor yang terkandung di dalamnya. Kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga mencapai kesetimbangan termal, di mana kedua benda memiliki suhu yang sama. Like video ini jika kalian merasa terbantu dan juga kalian menyukai video ini. Dislike kalau tidak suka. Terima kasih.